Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, melihat dari muka dari Fahri Hamzah mulai nampak kecewa begitu kan ya. Yang kemudian sekarang ini bagaimana koalisi Prabowo tarik ulur untuk menjadi menteri, tarik ulur untuk menjadi posisi ini, posisi itu begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa sia-sia Fahri Hamzah berbelok arah dukung Jokowi dan Prabowo. Apakah mereka tidak dapat jatah menteri begitu kan? Tapi pertanyaannya menteri apa yang cocok pada Fahri Hamzah? Ini gimana begitu kan? Artinya apa? Artinya ya dulu mengatakan oke gas ya bahwa seorang Gibran disanjung luar biasa begitu kan. Dan bahkan saya dapat bisik-bisik bahwa Fahri Hamzah lah yang kemudian punya strategi untuk memperkuat ya seorang Gibran ya menjadi pencalonan Gibran begitu kan ya di situ begitu ya berbicara terkait dengan Pak Jokowi. Maka di beberapa menteri katanya ingin keluar sana sini begitu kan. Ini dicoba ditahan oleh Fahri Hamzah. Tapi nampaknya ya ada keringat untuk memenangkan Prabowo. Bela sana sini mati-matian begitu kan. Tapi kalau tidak mendapatkan apa-apa, ya menurut saya pribadi sia-sia juga begitu kan. Maka setidaknya ya seorang Fahri Hamzah di situ begitu kan bisa setidaknya menteri lah begitu kan ya. Walaupun menteri mereka adalah komisaris di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan memang begitu. Jadi Prabowo itu inginnya begitu kan di kepemimpinan seorang Prabowo. Dalam beberapa curhatan di awal-awal kepemimpinan inginnya menteri-menteri itu yang kemudian ya yang tidak ada sangkut pautnya dengan rakyat. Dalam artian mereka bisa saja dalam dunia yang diambil adalah orang-orang akademisi ya orang-orang yang berpengaruh di situ begitu kan ya di tahun pertama. Strategi kedua mungkin banyak direshuffle lalu kemudian diganti dengan orang-orang yang kemudian punya keringat di situ begitu untuk memenangkan seorang Prabowo Gibran. Ya kita lihat saja realitasnya sekarang ini. Banyak masyarakat yang masih melihat bahwa koalisi Prabowo Gibran terkesan mereka tarik ulur soal menteri. Menteri yang satunya minta 5 jatah menteri, yang parpol satunya minta 2 menteri, 3 menteri dan sebagainya. Artinya kan masih tarik ulur di situ begitu. Maka kalau Fahri Hamzah mereka tidak mendapatkan apa-apa, saya kira benar-benar keterlaluan. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Fahri Hamzah ini sudah rela ya begitu kan ya sana sini kampanye sana sini untuk memenangkan Prabowo Gibran tapi toh pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa kan begitu logikanya. Tapi seorang Prabowo pasti mereka melihat begitu kan ya bagaimana partai-partai mereka dan pendukung-pendukung mereka begitu yang kemudian punya simpati besar terhadap kemenangan dari seorang Prabowo Gibran mereka akan kasih jabatan begitu kan. Saya yakinnya itu begitu. Bahkan ini dapat apa, dapat jatah apa katanya begitu. Ini masih menjadi pertanyaan panjang begitu kan ya oleh para netizen. Prabowo juga bingung mau ngasih jabatan apa. Lah partainya aja partai 0, apa untungnya buat Prabowo? Satu-satunya cara supaya Fahri dapat jabatan ya niru jejaknya Ngabalin. Tapi apa Fahri sudah selevel Ngabalin? Ini komentar-komentar dari netizen. Ya ada pro dan kontra begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini begitu, maka orang-orang akan melihat ya kasihan banget si Fahri Hamzah begitu. Mereka punya partai gelora yang harus dibesarkan. Nah, itu adalah Fahri Hamzah tidak hanya fanatik terhadap Prabowo, fanatik terhadap Anies Baswedan. Mereka bagaimana para pendukung-pendukung Anies Baswedan itu kalau bisa begitu kan digoda begitu kan. Dalam artian tidak ada fanatik lah di situ begitu kan. Maka pola-pola seperti Gelora dan PKS ya polanya sama sih sebenarnya begitu kan ya. Kalau sudah mendukung Pak Jokowi semuanya salah. Ini gimana ada fanatik begitu padahal partai Gelora ini begitu kan yang dibawa itu kebanyakan salah satunya adalah banyak yang kemudian mendukung Anies Baswedan begitu. Maka dengan adanya spekulasi ini saya kira semoga saja Fahri Hamzah dapat di situ begitu kan. Kalau mereka tidak dapat, misalnya Fahri Hamzah tidak dapat, saya kira lobby politiknya Fahri Hamzah masih kurang. Padahal ya kalau memang ini kan bukan masalah berbicara cerdas atau tidak, tapi masalah kerja dan posisi mereka begitu.
Sia-sia Fahri Hamzah berbelok arah dukung berbelok arah dukung Jokowi dan Prabowo. Pengamat politik Refli Harun menilai sia-sia Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membelok arah mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto jika tidak mendapatkan jatah menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Pasalnya, kata Refli Harun, begitu posisi Fahri Hamzah jika tidak mendapatkan kursi menteri dari kabinet Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hanya sebagai komentator politik serupa dengan dirinya sehingga kini sedang ketar-ketir. Iya begitu kan ya. Saya lihat dari raut wajah si Fahri Hamzah, mereka agak kebingungan. Mereka agak terlanjur mendukung, tapi posisinya mereka, nama-nama mereka tidak masuk dalam kabinet Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya kalau komisaris ini bagaimana begitu, mau nggak begitu kan. Maka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kepada kita, apakah seorang Prabowo akan menerima ini semua atau memilih dengan yang lain. Kalau tidur dapat menteri ya enak di situ begitu kan. Seperti Partai Nasdem, kalah saja dapat menteri sehingga kebingungan dari Fahri Hamzah mulai ketar-ketir mereka, takut tidak dapat jatah ini, jatah itu dan sebagainya. Sebelumnya Wakil Ketua Partai Gelora, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menertawakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang memberi sinyal dukungan capres nomor urut 1 Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur cagup di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, menurut Fahri Hamzah, upaya PDIP memajukan Anies di Pilkada Jakarta 2024 adalah rekonsiliasi mantan untuk merebut mantan ibu kota. Karena dikabarkan akan segera dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan memuji kelayakan capres nomor urut 1 Anies Baswedan maju sebagai Pilkada Jakarta 2024 karena masih potensi sebagai kandidat. Pantas melihat melalui rekam jejak Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, kalau kita lihat cerminan di Pilpres kemarin, tidak bisa seorang pun mengingkari bahwa Pak Anies masih sangat profesional atau menjadi potensial. Selain itu juga begitu pengalaman Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2023 juga memunculkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan PDIP mewacanakan Anies untuk berduet dengan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Wow. Mulai ada nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Maka kenapa si Fahri Hamzah ini mulai ketar-ketir? Kenapa Fahri Hamzah mulai kebingungan mereka? Karena kabarnya nama-nama menteri dari kabinet seorang Prabowo begitu kan apakah ini benar atau tidak? Tidak ada nama Fahri Hamzah. Kita lihat saja yang cocok apa begitu, menteri sosial. Saya kira jauh begitu kan kalau mereka jadi KPK semua orang pasti dihukum lah begitu. Saya nggak tahu ini posisinya, saya susah begitu cari posisi Fahri Hamzah begitu kan. Kalau sebagai staf masuk begitu kan staf kan harus ngomong banyak begitu kan, seperti ngabalin dan sebagainya begitu. Maka saya pribadi berasumsi wajar kalau Fahri Hamzah mulai ketar-ketir tidak mendapatkan jatah menteri itu begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.